Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Aprilia Mertidewi dengan NIM 2111031442 dari Romal 7 dengan program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Agama Hindu. Di sini saya akan membahas tentang LKM 7, yaitu Trihita Karana dan Pancasembah. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta di mana kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kesejahteraan atau kebahagiaan, dan karana yang berarti sebab atau penyebab. Maka Trihita Karana merupakan atau berarti tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Untuk itu, ketiga hal tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar dapat mencapai hubungan yang harmonis sebagaimana dimuat dalam ajaran agama Hindu. Bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia, baik kebahagiaan ataupun kesejahteraan fisik dan lahir yang disebut dengan jagadita, maupun kebahagiaan rohani dan batiah yang disebut dengan moksa. Bagian dari Trihita Karana yaitu prayangan, pawangan, dan palemahan. Berikut merupakan foto atau dokumentasi bahwa hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan sekitar dan atau alam. Yang kedua adalah soalnya yaitu sebutkan dan beri contoh hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihita Karana disebut dengan prayangan. Prayangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau kita sebut dengan ide Sang Yang Widiwasa. Contoh yaitu penerapan dari prayangan dapat dilakukan dengan upaya-upaya pelaksanaan Dewa Yajna. Karena prayangan itu merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka penerapannya dapat dilakukan dengan upacara Dewa Yajna. Misalnya, dengan membersihkan pura-pura, rajin sembahyang, dan juga dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama atau sebagai kita yang kita ketahui yaitu agama Hindu dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Penerapan prayangan di tingkat daerah adalah berupa melaksanakan persembahyangan di Pura Kayangan Jagat. Contoh lain dari prayangan yaitu untuk dapat menerapkan hubungan dengan Tuhan, caranya dengan melakukan semua ajaran sesuai dengan kaidah kitab suci, yaitu Weda. Pada tingkat yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Berikut merupakan foto atau dokumentasi yang bisa kita lakukan, yaitu menyembah atau memuja ide Sang Yang Widiwasa. Soal yang ketiga yaitu jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihita Karana disebut dengan pawangan. Pawangan adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat individu maupun sosial sehingga memerlukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, contoh penerapannya atau contoh dari penerapan pawangan adalah terjaganya dan terjalinnya hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat muncul dengan adanya sikap tenggang rasa saling memiliki antara umat beragama, saling menghargai dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Jika hal tersebut telah dilaksanakan, maka terciptalah hubungan yang harmonis dan selaras antara masyarakat baik itu sesama agamanya maupun yang berbeda agama. Dengan saling menjaga hubungan yang baik antar manusia, maka manusia tersebut akan dapat menciptakan suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan tentram, sehingga tujuan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik. Berikut merupakan contoh dokumentasi atau foto, yaitu hubungan harmonis antara manusia lain dengan manusia lainnya, atau manusia satu dengan manusia lainnya. Yang selanjutnya adalah manusia satu atau hubungan manusia yang saling dapat menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang keempat yaitu jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihita Karana disebut dengan palemahan. Palemahan artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Palemahan dalam arti yang luas sebagai tempat manusia tinggal dan berkembang sesuai dengan kodrat termasuk sarwa prani.
Dengan terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, maka sebagai penyebab terjadinya atau terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Contoh penerapnya atau contohnya yaitu seperti yang kita ketahui sekarang ini telah banyak terjadi bencana alam. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kita hendaknya tetap menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana alam yang terjadi kebanyakan ini. Kita harus menjaga kebersihan alam. Kita tidak boleh menguras isi air itu saja dan tidak memperhatikannya. Kita sebagai manusia hendaknya dapat membedakan sebaiknya yang mesti kita lakukan dan mana yang tidak patut kita lakukan. Agar Tuhan tidak murka, maka kita harus menjaga ciptaannya dengan baik. Alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang patut dijaga kelestariannya. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar sehingga diharapkan dapat menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Seperti kita harus menjaga lingkungan sekitar, menanam pohon, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir, menanam pohon, dan selalu membersihkan lingkungan sekitar. Yang kelima adalah sebutkan fungsi dan pancasembah. Pancasembah merupakan ritual doa untuk umat Hindu sebagai wujud bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Berikut merupakan makna dan fungsi tujuan dari pancasembah. Yang pertama yaitu sembah pertama merupakan sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong yang tunjukkan kepada ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Yang Prama Atma. Fungsi dan tujuan dari sembah puyung ini adalah untuk menyatukan atau nunggalang atma dengan diri sehingga bakti kita kepada Tuhan menjadi nyambung. Yang kedua atau sembah yang kedua menggunakan sarana bunga, biasanya menggunakan sarana warna putih atau kuning yang tunjukkan kepada ide Sang Yang Siwa Raditya. Fungsi dan tujuan dari sembah kedua ini adalah memohon penyaksian dari beliau agar prosesi sembah yang kita disaksikan dan dituntun secara niscaya oleh beliau. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari persembahyangan. Yang ketiga yaitu sembah ketiga menggunakan sarana kuangen atau bunga warna yang ditujukan kepada manifestasi Yang Widi tempat kita sembahyang. Misalnya saat sembahyang di Pura Pusa, berarti kita ditunjuk kepada Dewa Wisnu dan Batari Sri yang bersatna di Pura Pusa. Fungsi dan tujuan dari sembah ketiga ini adalah sebagai wujud bakti kita kepada manifestasi Tuhan yang bersentana di pura tersebut atas anugerah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itulah sebagai umat kita harus mengetahui di masing-masing pura siapa manifestasi Tuhan yang bersantana di sana, sehingga kita lebih mudah dalam menyebut dan memuja beliau. Yang keempat yaitu sembah yang keempat menggunakan sarana kuangen atau bunga ditujukan kepada manifestasi Tuhan yang bersentana di pura tempat kita sembahyang untuk memohon anugerah dan agar masuk ke dalam diri. Dalam prosesi inilah kebanyakan umat belum bisa merasakan dengan betul anugerah yang beliau turunkan ke dalam diri karena pintu rohani atau cakra dalam diri masih tertutup. Padahal inilah ritual yang penting yang seharusnya dilakukan karena bisa merasakan dan menerima anugerah Tuhan secara langsung, maka otomatis diri kita akan mendapat perlindungan, kekuatan dan tuntunan hidup yang luar biasa dari Tuhan sehingga kita menjadi lebih mudah dan terbebas dari gangguan orang-orang jahat yang ingin mengganggu kita dengan kekuatan ilmu hitam. Disinilah perlunya semua umat untuk membuka pintu rohani atau cakra terlebih dahulu agar bisa menerima secara langsung anugerah sinar suci yang diberikan oleh Tuhan saat kita sembahyang. Maka, fungsi dan tujuannya yaitu untuk memohon anugerah dari Tuhan agar mendapat perlindungan, kekuatan, tuntunan hidup yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang kelima yaitu sembah yang kelima menggunakan sarana tangan kosong atau tanpa sarana yang berfungsi dan bertujuan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan dan anugerah yang diberikan saat kita sembahyang. Soal yang keenam yaitu lakukan rangkaian panca sembah di merajaan Anda masing-masing. Rekam dengan pakaian sembahyang.
Berikut merupakan video panca sembah yang saya lakukan di Merajaan saya. Om Atman Tat Atman Sudamam Swaha. Om Aditya Param Jyote Rata Teja Namastute Sweta Pankaja Madhyasta Bhaskaraya Namastute. Om Namo Dewa Di Satanaya Sarva Vyapi Vaishivaya Padma Sana Eka Prastistaya Ardana Reswari Nama Mana. Om Anugraha Manohara Dewa Data Nugrahaka Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajnanga Nirmalaka Laksmi Siddhicha Dirgayu Nirwigna Sukha Wirdischa. Om Dewa Suksama Paramasinthiya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.